Jamu, Bu. Iya. Udah. Oh, Iya. Mbak Dewi nggak ada. Gak ada, Bu. Waktu saya pijat kan ngomong nyampe di sini itu karena ini usahanya lagi buli. Kemudian dia jual semua mobil masih gak seberapa. Terus kemudian disedekahkan semuanya. Nah kebetulan aku dapat sedekah ekstrim itu kan karena ajaran suatu guru. Ya toh, karena suatu ajaran. Kalau sedekah biasa sih memang dianjurkan oleh Allah tanpa apapun juga bisa sedekah. Kalau ekstrim kan harus ada yang dicontoh. Berapa dia mau sedekah, seperti apa, nanti imbalan niatnya untuk apa, dan bagaimana caranya. Diklik dulu oleh sang guru. Namanya dalam perjalanan hidupnya sang guru itu seperti apa, ya itu yang dilakukan. Nah, kalau kemudian melakukan sedekah ekstrim ya pasti tidak dipercumakan Allah. Cuma nanti kan kapasitasnya lama tidaknya ini loh. Nah, akhirnya kemarin habis ngomong terus saya doa diem kan untuk akan ini supaya cepat karena sudah dilakukan sebelum datang ke sini. Jawabannya ini tadi ada orang saya boleh tidak sedekah 15 juta ini. Akhirnya silahkan bangunin Cairo bahwa permohonannya diterima kan, ngerti padahal asalnya kita basa-basi aja. 15 saya dong. Saya kan karena tumbuh dengan sendirinya kita apa ya, semua dari rezekinya dia karena keinginannya kuat itu. Nah, kan terbukti terus karena aku ngomong terbukti terus. Padahal basa-basi tidak minta, boleh tidak saya menyelesaikan. Nah itu kan saya senang juga, bangga kan, alhamdulillah, makanya tak bangunin tolong saya ngerti. Makanya disitulah kunci semua rahasia kan. Kalau kita mau sedekah, makanya tak arahkan semua apa ini masjid butuh granit. Ayo, siapa yang mau semakin banyak semakin bagus, pengarahannya saya ke sana. Di saya aja malah belum sempat granit dulu, kumpul uang dulu supaya enggak nyicil nanti kehabisan kan repot. Kalau sudah kumpul itu semuanya sudah tak kirim, baru beli semuanya totalitas kan baru enak. Hal-hal yang begitu kadang-kadang kalau kita nggak memahami itu, dianggap itu langsung dilepas begitu saja, tidak, harus melewati. Sama dengan doa-doa yang kita berikan, kalau doa-doa yang kita berikan terus kemudian kalau nggak melewati saya bertemu kan juga nggak bisa, meskipun nang YouTube dihafal noy apa gunane tuku buku nang Gramedia wae kan. Nah itu nah takaran ngono gak usah tuku buku nang Gramedia dilakoni dhewe, semua itu ada pengijazah. Kayak kemarin ini, hari ini saya tanya berapa sih utangmu, sekian. Padahal aku kok dereng gitu sih, kalau padahal pun totalitas pun gak ngomong aku. Nah begini tak doakan itu terus belum sampai 24 jam itu siangnya wis selesai, gak dinyono-nyono, tak selesai Gus. Bangun aja ngerti, nah, jadi saksi untuk kita semua kan ngono. Bukan berarti kene iki apa-apa, makanya aku kan dilewat Mas Indra lebih baik lewatkan aku dulu. Nggak usah supaya lebih podo-podo ngerti culik, nggak masalah itu. Sudah haknya dia, ini ada apa terus sepeda motor mau kasih aku ya nggak mau, cuman simpen dulu sampai HP ini lo, HP ku nggak digunakan, kenapa? Karena tanggungan beban nang orang tua harus bagaimana ya. Baru lo penyakit gini loh. Nanti biar dibawa jam sini aja
Angin kan kita tuh mak mulai ngono sebagai mau. Senin kan sudah janjian loh. Oh iya. Berani 2,5. Oh ya nggak apa-apa, nggak mau anu nggak apa-apa. Coba nanti tak cek. Nggak apa-apa. Oh dia karena sudah mau mantap di sini gitu. Nggak apa-apa. Kita kan mikirnya 2,5 terus tak tambahin sendiri gitu loh. Biar dia bantu masjid juga supaya untuk dirinya sendiri loh, upayakan kamu ke sana untuk dirinya sing wis terlanjur. Oke, cerita nang aku sing terlanjur berapa sebetulnya butuhmu berapa sing jujur sampai aku, akhirnya ngomong kebutuhannya itu tadi. Setelah ngomong kabeh iki ana dungane ya, ana dungane itu sik apa, ana referensi ini yang diperlakukan ekstrimnya itu dari mana. Karena ada yang diijazah nak ngawur, gue kena dalil juga. Dikongkon sedekah sing sewajarnya karena belum makome, harus yang semakomnya. Lah karena kamu belum semakome, nek lakoni lama, nek sing semakome lewat dititipno sing semakome. Begini ya derajat itu. Satu contoh, dia pakai hammer meskipun beli sendiri. Hammer. Percaya kamu? Mikir, karena guru ngono apakah dia supir atau bagaimana. Coba aku yang pakai, meskipun aku pinjam dari dia, makom enggak? Makom. Padahal kalau ceritakan hammernya ini punya Ari, malah gak masuk akal. Kok lah Gus nyamar itu ngono. Nah itu, ya semakomnya, meskipun itu bukan milik saya, tapi kalau semakomnya, nah itu ternilai dari semakomnya. Hubungannya dengan sawab. Iya, hubungan dengan sawab. Ibadah ekstrim ya gitu. Kalau yang tidak semakomnya tajrid, maka itu malah kena hukum. Hukum apa? Hukum melampaui batas. Ya sewajarnya kan dia punya anak istri. Nah, bagi orang-orang yang makom tajrid itu makanya dititipkan makom tajrid dulu. Setelah makom tajrid itu dititipno, baru yang mengeluarkan ini orang-orang dari makom tajrid. Maka ternilai makom tajrid, meskipun itu bukan mobilnya, tetap ternilai enggak kalau itu mobil saya. Nah gitu, bukan berarti ini keliru, wong-wong itu nyingkapinya keliru. Nyingkapinya enggak boleh begitu. Jadi harusnya apa yang dia kerjakan, ya itu yang dia kerjakan sesuai makomnya. Kalau apa yang dia kerjakan ekstrim, nah sebenarnya ya bagaimana? Nah, tolong Gus, ini aku punya mobil, aku tolong dipakai. Nah, beda dengan dia, meskipun dia punya mobil, meskipun saya pinjam bukan mobil saya, teranggaplah itu suatu mobil saya kan gitu. Nah, rasa hormat proyek pun aku diberi semuanya. Biarpun kamu pakai hamper, itu hasil warisannya bapakmu. Kon proyek ya tetap mikir apakah iya betul atau enggak. Diterima, maksudnya diterima itu loh. Diterima khalayak umum. Kalau ini kan tajrid kan diterima oleh Allah. Nah, apakah benar atau tidak sesuai makom. Kalau hanya sedekah antara 10-20%, semuanya diterima sama Allah yang jelas, jangan anu. Kalau tidak semakomnya kamu melakukan itu tajrid, sama dengan menganiaya dirimu sendiri dan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tuh kena itu, kena hukum itu, akhirnya kamu sengsara sendiri. Makanya serba tidak enak. Kalau ayo bagaimana ini tak arahkan, ini serba tidak enak. Harusnya kita namanya berguru dan belajar ilmu itu bertanya kepada orang yang punya kualitas ataupun orang yang tahu ilmunya di situ. Inilah yang dimaksud sedekah makom. Jadi gitu. Ya seperti tadi orang tentara itu tadi, saya itu sudah piutang gini banyak di situ dan lain sebagainya. Bagaimana ini tinggal bisa sekian puluh juta, ini bagaimana? Saya itu juga ke arah no Pak. Nah itu kalau kamu kan gak anggere krungu kan, wah sih gua tak blang, wah itu silakan. Untung kan ngomong sampai aku mah begitu.
kapan kon? Oh baru ngomong tadi. Iya, baru tadi malam ngomong. Sebelum itu terus itulah saya berdoa mudah-mudahan wasilah wae ambek mijet itu wis selesai. Durung sampai 24 jam selesai kon. Lah iya, kan karo aku. Baru belum sampai 24 jam terselesaikan misuali watiari, segala permasalahan akan terselesaikan. Itu semuanya harus berlandaskan ilmu. Nggak boleh dewean akun sedekah mau 10. Makanya saya itu mau buka itu rekening itu. Dalam arti siapa yang mau, tujuan apa, ayo. So, nanti tak salurkan. Gue sih jujur kok, kalau untuk kepentingan itu mesti gue ngomong. Nggak mungkin begitu, karena itu aja. Dalam suatu proyek, meskipun itu mobil menyewa ataupun itu pinjam teman, tapi kalau lihat siapa yang nongkrong itu beda. Nah, ini loh, mesti berbeda kualitas. Meskipun itu punyamu, tapi kalau kau belum punya derajat, kau nongkrongi, kau menyatakan itu mobilmu aja, beda. Lebih banyak orang nggak percaya dalam arti ekor derajat itu. Ketika biasa gak masalah, nah kena ekstrim kan kudu nganggo ilmu karena ben gak kena ayat itu. Semua wa makulatul jina wa insana illa liya'budu, tidak diciptakan jin dan manusia terkecuali ibadah kepadaku. Iyo dikenakno ayat itu, modar kamu nggak boleh kerja, nggak ibadah kok. Ayat itu bukan untuk manusia umum, khusus khos takdir. Hasilnya gawe ibadah, dia melekan semuanya, kalwat, mujahadah, riyadah. Nah itu hanya untuk menggugurkan, menyatukan dengan ayat tersebut. Nah, kon niruti ayat iku, wah gak kerja temenan, lah itu. Sesuatu hal itu harus dilandaskan ilmu, makanya setiap Gus ngomong bukan berarti tidak ada pengetahuan di dalam hal tersebut. Kadang-kadang ada suatu pengetahuan di dalam hal tersebut. Nah, jadikan ajang sedekah untuk kemakmuranmu. Nah, apakah nanti akan digunakan bejana perhubungan aja ke iuran itu dari suatu sistem itu untuk pembangunan masjid, untuk bikin pondok, mengalir aja lah. Nah, untuk lahan parkir dan lain sebagainya mengalir aja. Yang terpenting tujuan kita baik. Tujuan kita baik lillahi ta'ala. Saya yang mengajarkan juga lillahi ta'ala, petunjuk lah. Awakmu sing ngaji juga lillahi ta'ala, karena semuanya itu cuma dua perkara tok, pertanyaan jawaban, mencontoh atau dicontoh, semua itu cuma dua tok orang hidup itu. Untuk mencapai tingkatan dicontoh ya harus melewati mencontoh. Itu bagaimana mencontohnya ini? Tentunya ya dikasih baju ilmu pengetahuan, ilmu itu tadi. Seperti uniknya Gus kemarin bahas tentang Lauh Mahfuz. Tak kasih 1% aja kon ngeluh kabeh. Lauh Mahfuz itu. Kalau memang Allah itu menciptakan kita ini ahli surga, kenapa juga sholat? Toh ndablek kaya apa mlebu swarga. Nek kon iku ditakdirno karo Gusti Allah itu tadi ahli neraka, kenapa juga ada sholat? Dibagus-bagus akhlake kaya apa tetap neraka. Percuma juga, dua-duanya percuma. Uniknya berada di mana kita kalau ahli surga? Tuh. Ya mungkin di live streaming kita akan bahas itu ben orang-orang mengetahui semua. Terus kemana kita ini keluar ini dari jerat masalah tentang tipu daya hidup di dunia ini? Terus siapakah yang disebut ahli surga dan siapakah yang disebut ahli neraka? Terus bagaimana cara perilakunya ahli surga? Yang nyata-nyata Allah memberikan suatu pertanyaan oleh kita lewat suatu kejadian dan peristiwa. Ada seorang ahli ibadah, dia bukan ahli surga, malah justru akan masuk neraka. Ya gara-gara ngasih ngurungi kucing dan ngasih makan. Nah, ada seorang pelacur yang notabene ahli neraka, malah dinyatakan ahli surga hanya karena kasih makan anjing. Nah ini unik, makanya kita harus buka Lauh Mahfuz. Kitab Lauh Mahfuz atau Lauh Mahfuz. Nah itu loh. Lauh Mahfuz itu
suatu kitab induk yang nyata. Memang Allah bersumpah kepada waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia aku ciptakan dalam bentuk rugi. Nah, kalau menyatakan demi waktu, itu berarti Allah bersandar tidak berada pada waktu. Nah, demi Hendra. Nah ini kan terputus. Demi ibuku, sesuatu yang jadi sandaran nilai terpenting dalam hidup itu waktu. Tidak mungkin saya demi pembantu, atau demi orang yang derajatnya di bawah, tidak mungkin. Bersandaran demi sesuatu yang itulah. Di situ kita ungkap karena Allah tidak berada di waktu, berarti Allah menciptakan dahulu, sekarang, yang akan datang itu secara bersamaan. Seperti kita melihat ikan di akuarium, yang mana yang dilihat adalah sisi sebelah kanan, bukan berarti yang sebelah kiri belum tercipta atau tak tampak, karena sudut pandang kita berada di sebelah kanan. Nah, kalau dikatakan yang sebelah kiri dahulu, yang ini sekarang, terus moncongnya ini yang akan datang, itu terjadi bareng tidak sama ikan ini? Nah, ini loh mahfuz, ini baru 0,001% yang aku ceritakan. Iya loh mahfuz. Jadi ini karena sudut pandang kita berada di sisi sirip sebelah kanan, hingga kita menyatakan sekarang. Kalau kita telesik begini, ini yang lalu. Kalau kita lihat begini, sesungguhnya kita lihat yang akan datang. Nah, yang besok. Makanya inilah Allah menciptakan ikan itu ya bersamaan dari sisi sudut pandang yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, nah, ataupun yang di depan moncongnya itu. Nah, ini kan bagian dari gambaran badan niahnya Allah mahfuz. Lahul mahfuz itu tadi kitab induk yang nyata, karena disebut nyata oleh Allah dikarenakan itu tadi ciptaannya langsung. Jadi ruas demi ruas, buku demi buku itu berjalan terus. Kalau kita ini dianggap suatu kitab, jadi kitab itu dari tahun bertahun, setahun, 2 tahun, 30. Kalau kita itu dinas oleh Allah itu 80 tahun usianya, berarti satu buku Lauhul Mahfuz itu berdurasi 80 bab. Satu lembaran itu berisi 1 hari. Nah, oke. Jadi satu bab berisi 365 hari. 365 bab. Nah, dari sinilah kalau kita cepat membaca, otomatis kita mengalami hal-hal seperti itu. Mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana orang melek? Batasan dari ruas-ruas buku ini adalah batasan tidur. Pahami ini semua. Nah, bagaimana kalau orang juga melek? Dia tidak serta-merta cerdas dan tidak serta-merta mengambil batas kesimpulan banyak, dia menghabiskan beberapa lembar. Justru disitulah kecerdasannya, karena batasannya kalau tidur sesungguhnya kita bangun lagi, kita berada pada lembaran yang terbaru terus. Kalau kita berada di tanggal 10 gitu, kemudian besok ini disebut hari tanggal 11, sebelumnya itu tanggal 9 dan 8, berarti mengarah ke arah barat. Dari arah barat itu kita belum terjadi, dari arah timur kita belum terjadi, dan sana setelah terjadi. Nah, coba kalau kamu ini tanggal 10 Gus di sini menjalankan suatu pesawat yang kecepatannya 50.000 km per jam, yang mana gerak terbit matahari itu dikalahkan dengan suatu kecepatan pesawat tersebut, hingga Gus kembali lagi dari arah timur ini hanya 1 jam, padahal dibatasi oleh 24 jam. Maka yang terjadi, Gus yang di sini tanggal 10 masih terjadi tanggal 9-nya. Paham? Ini kan matahari meluncur ke sana. Paham kamu tak mantu. Kemudian intinya kan ngerti saat dulu. Nah, ini Gus tanggal 10. Tanggal 10 berada di sini. Oke, sama kamu jam berapa ini? Nah, jam setengah berapa ini? Jam 5 ya? Jam 5 lebih. Dari jam 5 ini
Gus berada di sini tanggal berapa ini? Umpama ini tanggal berapa? 13. 13, oke. Tanggal 13 Gus berada di sini. Oke ya. Terus Gus yang besoknya tanggal 14 ya. Iya. Nah, berjalan dari arah timur atau barat. Kalau belum terjadi dari arah timur. Timur ya. Nah, kalau sudah terjadi dari arah barat. Oke, Gus sekarang berjalan naik pesawat dengan kecepatan 50.000 km per jam ke arah barat. Yang sudah terjadi ya, sekarang ini tanggal 13 toh, padahal Gus berangkat tanggal 14. Kurun waktu 1 jam aja untuk mengitari bumi, berangkat dari sini seret per tanggal jam 5 ketemu enggak dengan Gus sekarang yang 7 Gus yang besok ketemu enggak? Tidak turunnya ini. Jika Gus berjalan ke arah timur dengan perjalanan 50.000 km lebih cepat lagi nih, karena arahnya kita terbit kok diawali dari timur. Nah, maka dengan kecepatan itu kembali lagi 1 jam ke sini, maka Gus akan ketemu dengan yang tanggal 15 kalau berangkatnya tanggal 14 karena belum berlalu. Nah, ini begitu karena batasan bumi ini diukur lewat wal asri innal insana lafi khusr ini nih ya, waktu itu. Nah, diukur dari suatu kecepatan EMC kuadrat toh. Maka jikalau kita melebihi dari kecepatan 24 jam dari kecepatan alam semesta, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jikalau aku kecepatan itu 1 jam, kemudian aku mengitari 10 jam, 10 kali pertemuan dengan arah barat, maka aku akan ketemu dengan Gus Anton 11 kali, masuk yang hari itu aku berangkat. Nah, gitu. Nah, makanya dibatasi dengan kecepatan ini. Berarti dengan nggak tidur gitu ya? Iya. Mampu menembus. Ini kan nganggo pesawat. Nah, itu. Ini loh mahfuz berapa persen ini. Terus begitu.